Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala tawwab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Yang saya muliakan Ketua Masjid Darul Mukminin, beliau Bapak Sunaryo, dan saya muliakan beliau Bapak Muyono, Sekretaris Masjid Darul Mukminin, dan imam kita, Imam Masjid Darul Mukminin, beserta jamaah Masjid Darul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di depan ada keamanan kita, Bapak Jupri, yang satunya Bapak Saifuddin selaku pengurus masjid, Humas. Beliau ini Bapak Suparti, bendahara masjid, dan ibu-ibu Majelis Taklim As-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dan hanya Zatnya yang patut kita puji, karena Zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menjadikan alam semesta, baik yang alam gaib maupun alam yang nyata, alam rahasia maupun alam yang nyata ini, baik yang diketahui manusia maupun tidak diketahui manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan meliputi segala sesuatu. Tentunya oleh protokol tadi mengatakan semoga kita bisa istiqomah. Artinya istiqomah itu konsisten, dan konsisten ini adalah lebih utama daripada 1000 karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi kita mengaji ini adalah untuk mengistiqomahkan diri yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Nah, pokoknya adalah talabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke luang lahat. Sehingga keistiqomahan kita ini memang benar-benar Allah yang memperjalankan diri kita menuju tempat ini, sehingga kita menjadi sadar beserta Allah, dengan Allah, gerak-gerik kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan pada ke-11 ini tetap bermanfaat di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, Nabi Agung, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil awalin wal akhirin, awal dalam penciptaan segala sesuatu, yaitu nurnya,
akhir dalam kenabiannya. Sehingga sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itulah, nurnya itulah yang mengantarkan diri kita, yang akan membimbing kita, yang disebut guru mursyid yang sejati, wali yang mursida. Guru yang sejati yaitu, ini contohnya saja. Tadi kita ini tahu hampir saja lupa mau makan. Tahu-tahu tangan ini sudah bergerak, tahu-tahu sudah diberi peringatan. Ada cerita ini. Inilah cara membimbing Allah dan Rasulnya kepada hambanya. Ini ada cerita sedikit. Ada seorang ahli ibadah. Itu mau berzina. Padahal dia orang ahli ibadah. Dengan seorang lacur yang tentunya seorang lacur itu yang sangat terkenal, tentunya sangat cantik. Kemudian kesepakatannya telah disepakati. Harga pun sangat mahal. Kemudian dibayarlah. Tapi seorang abid ini, atau biasa dikatakan kalau di pesantren itu seorang santri. Nah, ketika dia mau berzina, subhanallah, dia bergetar, Bapak Ibu. Bergetar. Dia menangis. Langsung dia tidak jadi berzina. Dia lari sekencang-kencangnya. Sebelum lari, si pelacurnya, loh, ini kan sudah membayar. Sayang sekali. Oh, tidak, itu kamu miliki saja uang yang beberapa dinar itu. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah. Tetap di rumah dia menggigil, dia gemetar. Ternyata apa? Ketika ditanya, kenapa sudah bayar mahal kok nggak jadi? Jawabnya, saya takut kepada Allah. Karena dia seorang ahli ibadah, bertahun-tahun, puluhan tahun hanya ibadah, tapi mau terjerumus, tidak jadi. Itulah mendapat petunjuk. Akhirnya penasaran siapa ini namanya, si pelacur ini penasaran. Ini apa? Sudah bayar mahal, kok malah ditinggal? Banyak orang yang membayar kepada dia, itu dengan senangnya, dengan bangganya, kok dia uangnya nggak diminta pulang. Kemudian ditindaklanjuti, ternyata dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si pelacur ini bertanya, menginterogasi, siapa Allah itu? Siapa Nabi Muhammad itu? Kemudian dijelaskan, ini adalah zat Tuhan kami yang selama ini saya taati, ya, yang saya sembah, yang saya mengabdi hanya kepadanya. Saya mau terjerumus, tiba-tiba kami bergetar. Ini kami tentunya dapat pertolongannya. Oh, dia terkejut. Akhirnya si pelacur ini tanya terus, kok bisanya seperti itu? Singkat ceritanya, akhirnya si pelacur ini bertaubat. Dengan taubat, akhirnya dia menikah dengan seorang abid atau seorang santri ini. Itulah kodok kodarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cerita itu, setiap kita mau bermaksiat, ya bagaimana caranya Allah dan Rasulnya untuk supaya kita tidak jadi ini. Karena itulah sang guru kita yang guru sejati. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuka tadi saya mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 22 yang berbunyi waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Itu kalau diartikan, dan Tuhanmu telah mendatangkan para malaikat, dia duduk bersof-sof. Nah, agar kita aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ada orang ibadah, setiap ada majelis ilmu,
Setiap ada majelis istighosah, setiap ada majelis namanya musyawarah, pasti Allah mendatangkan yang disebut para malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini menjadi kesadaran kita bahwa diri kita ini selalu malaikat raqib dan atid bersamanya, berarti kita ini terbimbing oleh nur cahaya itu tadi. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, semua tercatat, terdeteksi utusan Allah, yaitu yang nulis yang baik namanya raqib, malaikat raqib. Yang menulis keburukan namanya atid. Maka raqib itu biasanya pakai tangan kanan, atid tangan kiri. Berarti raqib itu kan atensi yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita memang 24 jam ya bersama cahaya para malaikat itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang begini, inilah kita nikmatnya di mana berada bagi orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Dia akan bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama para malaikat. Nah, malaikat itu dibagi dua. Namanya malaikat karobiyun. Yang kedua, malaikat muqarrabun. Malaikat karobiyun jumlahnya lebih banyak daripada debu. Kalau malaikat muqarrabun, umat Islam, orang beriman wajib meyakini yang jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? 10. Bukan kita menghafal nama-nama malaikat, tapi aplikasi itu di dalam diri kita. Tadi sudah ada 2, raqib dan atid, mencatat baik dan buruk. Nah, nanti kalau malaikat Jibril itu memberi petunjuk, menyampaikan wahyu. Nah, biar mudah misalnya ya Ibu Atira tahu-tahu dibangunkan anaknya, Ibu ini sudah jam 3:30 sahur. Ini cahaya itu melalui anaknya. Besoknya melalui suaminya. Besoknya terbalik, ganti ibu yang membangunkan suaminya, anak-anaknya. Itu cahaya yang selalu memberi petunjuk. Jadi semua ulama yang disebut warasatul anbiya ya ini menyampaikan ini kebenaran-kebenaran. Ayo beriman kepada Allah, kepada malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ada kalimat-kalimat yang selalu Bapak Ibu ucapkan. Misalnya kalau sesudah sholat itu ya, walaupun maupun di luar sholat, misalnya ucapan Alhamdulillah. Ini saya buka Bapak Ibu. Alhamdulillah itu ucapannya siapa? Alhamdulillah ini tadi ucapan Nabi Adam alaihissalam. Bahwa Nabi Adam itu dirinya manusia, sudah bukan dari tanah lagi. Dia dari nur. Maka diucapkan Alhamdulillah. Nah, kalau malaikat itu ucapannya subhanallah. Nah, terakhir sedikit ini. Allahu Akbar. Itu ucapannya nur dan zat. Allahu zat, nur yang mengakbarkan, Allah Akbar. Jadi ada 3. Subhanallah ucapan para malaikat bahwa dia dari nur. Kemudian Alhamdulillah ucapannya Nabi Adam manusia karena mengenal dirinya dari nur. Allahu Akbar
nur mengabarkan ya. Subhanallah. Barakallahu li wa lakum al-Fatihah.